Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakong yang mewakili beliau, yang terhormat Dewan Guru beserta staf TU, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah bersedia menyempatkan waktu dalam kegiatan pagi hari ini. Pada kegiatan pagi hari ini, kami berdua atas nama Sherly Rita Monika dan Bapak Fathur Rahman dalam rangka pemenuhan tugas modul 1.4 diseminasi pengimbasan budaya positif. Sebelum menginjak pada acara inti, terlebih dahulu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilahkan untuk berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Menginjak acara berikutnya, marilah kita dengarkan sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah yang mewakili di sini, yaitu Bapak Nasiruddin MPD. Pada beliau saya aturkan tempat dan waktunya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat oleh Allah SWT, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi oleh dua guru penggerak SMA Pakong. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar tanpa satu halangan apapun. Yang kedua, selamat wassalam tetap berterima pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendoakan sehat dan sekolah di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak, Ibu, guru penggerak dan dewan guru yang saya hormati, program ini memang sudah dijalankan oleh pemerintah 4 atau 3 tahun yang lalu, dengan tujuan utama adalah sebagai bukan jalan pintas, tapi mempercepat terjadinya transfer ilmu, di mana
sebagaimana kita tahu bahwa pada tahun 2019-2021 kita COVID, sehingga di sana ada beberapa hal yang terputus, sehingga dengan adanya program guru penggerak ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan atau yang timbulkan oleh COVID yang terjadi pada tahun 2020. Kemudian saya selaku, mohon maaf saya sampaikan dulu, saya mewakili kepala sekolah karena beliaunya, mohon maaf tidak bisa hadir kedua kali ini karena beliaunya ada acara yang tidak bisa beliau tinggalkan. Jadi saya mewakili kepala sekolah di sini memang sangat berharap adanya kegiatan ini bisa membawa dampak positif untuk kemajuan SMA Negeri Supakom. Dan alhamdulillah di angkatan 5, angkatan 7 sudah ada di SMA Negeri Supakom ada 2 guru penggeraknya. Kemudian di angkatan 9 ada 2 orang lagi. Besar harapan saya pada tahun ini dan termasuk ke angkatan 11 ya. Angkatan 11 mudah-mudahan rekan-rekan guru yang lain bisa juga berpartisipasi. Mengikuti jejak beliau berempat ini yang berdua lagi tugas ini untuk juga ikut berpartisipasi. Harapannya itu, nah tujuan dari desiminasi ini pengimbasan. Paling tidak mengimbas, menceritakan. Mudah-mudahan imbasnya ini cukup besar imbasnya ini bisa membawa pengaruh dampak. Kalau ombak besar bisa menghanyutkan. Mudah-mudahan imbas ini gelombangnya besar sehingga hanyut semua nanti. Hanyut dalam arti ikut guru penggerak. Itu harapannya. Kenapa? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa program guru penggerak ini sangat bagus melatih kepemimpinan dalam pembelajaran. Sehingga harapannya nanti dengan suksesnya program ini, dampak yang diharapkan oleh pemerintah bahwa tidak ada lagi ceritanya guru sebagai pusatnya pembelajaran, tapi semuanya berfokus pada siswa. Itu harapannya. Dan saya berharap acara diseminasi ini bisa terlaksana dengan baik, dampaknya cukup luas, sehingga di angkatan 11 ada teman-teman guru dari SMA Negeri Supakom yang juga ikut mendaftar dan lolos, sehingga nanti SMA Pakong bisa menjadi tempatnya atau gudangnya guru-guru penggerak, sehingga sekolahnya juga nanti menjadi sekolah penggerak. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa dampak positif bagi teman-teman guru dan bisa untuk 2 orang, Bapak Fatho dan Bu Sherly, sukses untuk selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih yang menginjak acara inti. Ini adalah penyampaian materi budaya positif di modul 1.4 untuk pemenuhan tugas kami di LMS. Nah, sebelumnya ini masih hangat-hangatnya budaya positif bisa melanjutkan apa yang telah disampaikan di dalam kegiatan CDP. Nah, ini yang pertama, ada pertanyaan pemantik sebelumnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Ya, ada beberapa pendapat, mungkin bisa disampaikan pendapat. Mungkin Bapak Arif, silakan mengenai pernyataan yang nomor 1 ini, Bapak. Hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, justru akan merusak mentalnya anak. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini memang banyak hal yang kurang setuju dari beberapa pernyataan di bawah ini yang ada di slide terutama.
Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak ini untuk kategori yang pernyataan yang pertama ini memang banyak hal yang mempengaruhi. Kenapa? Anak dengan memberikan anak hukuman pada dasarnya ini tidak akan merubah mental anak. Karena apa yang kita terapkan atau hukuman yang kita berikan kepada anak biasanya itu akan direkam sama anak. Misalnya, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, paling tidak contoh yang paling realnya yang kita sering temui di saat ini adalah ketika anak datang terlambat ke sekolah. Ini yang sering kita jumpai memang. Karena apa? Kalau siswa itu biasanya datang terlambat, banyak hal yang mempengaruhinya dan memberikan hukuman kepada anak ini tidak akan membuat mereka jerah. Biasanya mereka sering mengulang dengan berbagai alasan. Lebih konkretnya kita sebagai guru yang ada di sekolah paling tidak memberikan contoh dengan tidak datang terlambat, minimal 10 menit diusahakan. Itulah bagian dari kecil dari bagaimana kita memberikan cara budaya positif ini, memberikan contoh. Itu menurut pendapat saya. Kita lanjut ke dalam pernyataan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, sebetulnya untuk pernyataan yang kedua ini sudah jauh lebih baik pemahamannya. Siswa akan merasa dirinya juga dibutuhkan. Itu jelas. Dengan pemberian hukuman hal yang positif paling tidak bagi siswa itu akan direkam kalau dia merasa karakternya sudah tidak baik. Jadi paling tidak dengan contoh kecil seperti membaca atau membersihkan halaman, kita benayuk nawa itu mungkin besok mereka tidak akan mengulangi lagi. Kita lanjut, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pada pembahasan kami di CGP, pada poin yang ketiga ini memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak, ini banyak hal yang belum setuju. Terutama bagi anak yang mendapatkan penghargaan dan anak itu sifatnya itu saja. Misalnya contoh, pemberian penghargaan dilaksanakan di sekolah itu di dalam kelas. Nah, itu salah satu mengapa banyak para peserta mentor atau penguji yang lain menyayangkan sikap yang nomor 3 ini, pernyataan yang nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebaiknya dilakukan pada ruang terbuka, misalnya pada saat upacara bendera dilaksanakan, dan insya Allah di sini sudah melaksanakan itu. Jadi tidak hanya sebagian anak yang dapat motivasinya, tetapi seluruh anak bisa tergerak. Nah itu kuncinya. Jadi bukan hanya menunjuk pada siswa itu saja. Oh si A olahraga, nah itu enggak. Jadi pemberian penghargaan ini bisa meningkatkan motivasi anak ketika cara penyampaiannya di ruang terbuka, di banyak orang, banyak siswa dan warga sekolah. Mungkin dengan itu yang lain tidak merasa terkucilkan. Itu manfaatnya untuk pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kita lanjut ke pada kesempatan pagi ini saya hanya menyampaikan 3 dari berbagai topik yang ada di LMS. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga keyakinan kelas. Untuk topik selanjutnya nanti disampaikan oleh rekan sejawat saya Bapak Fathur Rahman. Kita lanjut. Nah ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagian sudah pernah kita bahas. Nah mari kita bermain peran. Nanti 2 orang dan minta bantuan dari 2 orang, misalnya Pak Karim dan Bu Dian. Pak Karim jadi A apa jadi B? Bermain peran ini Bapak? Langsung aja. Jadi A apa B? Ya A. Jadi A ini Bapak yang mempunyai keinginan. Silakan Bapak tulis keinginannya. Oh sebaiknya ini karena genre ya. Genre sebaiknya Bapak Karim
Pak Amir. Nah, Pak Amir sudah. Bisa minta tulis. Nah, ini Bapak. Nah, Pak Amir. Nah, silahkan tulis satu saja keinginan Bapak Karim. Pak Amir tugasnya nanti merayu, memberikan kata ancaman, menyuap atau menghardik supaya Bapak Karim ini melepas apa yang ada di genggamannya. Nah, coba kita apa yang akan terjadi? Silakan Bapak Karim, silakan tulis dulu bagaimana Bapak Amir ini nanti mau merayu. Bisa ya Pak? Rayu Pak Karim. Insyaallah. Tulis apa aja, silakan digenggam di tangan yang sebelah kanan. Silakan. Ini boleh contoh paradigma perubahan paradigma yang contohnya itu pemain perang. Jangan terlalu panjang keinginannya, sedikit aja. Yang diinginkan banyak. Pak Amir semangat, dia harus melewatkan salah satunya, paling tidak dia harus menyampaikan nanti apa keinginannya dia. Ya, silakan digenggam. Ya, Pak Amir mulai rayu Bapak Karim supaya yang di tangan itu dilepas. Untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, seharusnya memberikan hak dan kewajibannya agar dia mendapat nilai prestasi yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat atau sekolah. Maka Bapak Karim seharusnya mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maka dari itu sekali lagi kepada Bapak Karim untuk memberikan harapan dan kepentingan kepada sekolah ini, biar memberikan motivasi dan langkah-langkah yang baik untuk masa depan dan kebaikan sekolah ini. Silakan ditanggapi Pak. Oke, karena sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Amir, maka saya bersedia untuk membuka bunga ini. Segampang itu dia membuka. Waduh, ini bermain perannya ini setengah-setengah. Oh, ini setengah jadi. Karena dengan begitu manis Bapak Amirnya merayu dengan berbagai macam kata-kata sehingga melantakkan hati Bapak Karim dan dengan santai dan ya Bapak Karim melepas juga akhirnya. Dan saya ingin tahu apa Bapak keinginannya yang ingin disampaikan. Oke, keinginan pertama yang terus saya cita-citakan dan setiap saya datang ke sekolah cuma satu permintaan saya ingin setiap awal pelajaran di sekolah guru-guru itu masuk ke kelas mendampingi siswanya untuk berdoa, karena itu pembelajaran utama kepada siswa dalam mengawali pelajaran dengan baik. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bapak Karim. Ini salah satu motivasi bagi kita yang seandainya memang harus terjadi, maka terjadilah. Diusahakan ya, paling tidak kami ini juga mau mengusahakan budaya positif itu tersendiri. Nah, dari kegiatan yang tadi saya ingin tanya, yang mempunyai posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang mengontrol ini Bapak Karim apa Bapak Amir? Silahkan. Bapak Amir. Pak Karim. Ya betul ya. Ya memang yang mempunyai posisi kontrol itu Bapak Karim, seharusnya seperti itu. Karena Bapak Karim dengan mudah memberikan kontrolnya ke Pak Amir, jadi mudahnya terlepas itu. Jadi kalau di sekelas posisi kontrol ini ada di mana? Guru apa murid? Guru apa murid? Murid. Ya bagaimana Bapak Pathor ini? Guru apa murid? Biarkan CGP ini. Yang jadi pengontrol dan itu adalah murid.
Ya, betul, murid. Dalam artian di sini ini adalah perubahan paradigma teori kontrol, yaitu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Itu yang kedua. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, pada dasarnya untuk membuat karakter itu kita memerlukan tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi juga bantuan dari orang lain. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Biasanya terkadang ini ada sifat keegoisan kita, bahwa kalau seandainya kita itu memaksa kehendak kepada orang lain, belum tentu orang lain juga ingin mengikuti kita. Ini adalah nanti ujung-ujungnya di posisi kontrolnya. Nah, ini kita sudah pada materi selanjutnya, itu apakah makna disiplin. Nah, untuk mengembangkan disiplin ini memang butuh effort yang sangat tinggi. Dan pada dasarnya manusia juga harus terus belajar untuk menumbuhkan sikap disiplin, dan tidak hanya pada hari ini saja, tapi terus menerus belajar. Karena disiplin itu sepertinya kebiasaan kita yang membutuhkan waktu atau perjalanannya yang cukup panjang, tidak berhenti hanya di sini saja. Misalnya contoh saya kebiasaannya biasanya datangnya mepet-mepet waktu, 3 menit sebelum bel atau 5 menit sebelum bel baru datang. Nah ini perlu pembelajaran juga bagi saya. Jadi saya mengusahakan kembali bagaimana saya bisa memberikan contoh atau budaya positif kepada anak-anak. Dengan jalan saya usahakan sekarang berangkat jam 6.15. Jadi insya Allah nyampe sekolah bisa 10 menit sebelum bel diusahakan. Nah, apakah makna disiplin di sini? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, tentu kita sudah tahu kalau disiplin itu belajar memang. Pembiasaan paling tidak itu yang melekat di pikiran kita. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin ada gambaran lain tentang disiplin, Bapak Ibu, yang menurut kita perlu kita lakukan di sekolah. Apa? Bu Aan mungkin bisa memberikan motivasi, saran, sharing gitu. Apa yang harus dilakukan kita sebagai guru supaya kita disiplin, paling tidak itu seperti itu. Ya ini contohnya, salah satu contohnya. Yang dilakukan seorang guru untuk disiplin, ya tidak lepas dari kata belajar. Kita juga sebagai guru kita juga harus belajar bersama. Jadi pembiasaan baik itu juga tidak hanya dari murid kita, tetapi jadi dari kita juga dan rekan-rekan guru yang lain. Jadi kembali pada arti disiplin itu sendiri, yaitu belajar. Terima kasih. Terima kasih Wan atas sharing pendapatnya. Ini memang harus benar-benar kita lakukan, belajar dari hari ke hari, pembiasaan dari ke hari-hari. Jadi tidak hanya berhenti di hari ini saja. Kita lanjut ke slide benar. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini pemahamannya bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Pada dasarnya setiap individu itu mempunyai sifat dasar bisa melakukan hal yang baik. Nah itu yang perlu ditanamkan pada anak didik kita. Ternyata dari hal baik itu bisa berdampak positif bagi orang lain. Dan ini yang mungkin ya secara tidak langsung bisa kita temukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Saya di kelas, nah di kelas ini terkadang saya sendiri sebagai guru juga melakukan hal-hal banyak kesalahan. Contoh kecil, main HP.
Nah, itu atau mencari materi yang tidak kesiapan kita, main HP. Nah, secara tidak langsung nilai-nilai kebajikan itu juga ada. Anak juga akan merekam, ibu itu sedang main HP. Jadi saya juga punya hak juga main HP. Nah ini sebetulnya mereka itu paling tidak merekam dan mereka akan berkolaborasi dengan temannya, mengajak temannya juga main HP. Nah itu sedikit saran memang. Budaya ini memang tidak lepas dari nanti ujung-ujungnya ke peraturan sekolah. Bagaimana peraturan sekolah itu akan bisa ditegakkan. Yang kedua, setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Ini pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, yang mana menyatakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini semuanya sudah tercakup dan sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Tinggal actionnya saja. Bagaimana kita mengimplementasikan dari profil pelajar Pancasila pada kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Nah, ini sudah salah satu misi dan visi kita sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kan benar ya Bapak Ibu? Ini sudah ada di visi misi kita kan? Iya. Ya betul. Mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Ini ada sebagian dari nilai kebajikan yang ingin dicapai dari profil pelajar Pancasila. Kita sudah bisa memasukkan ke visi misi kita yang ada di sekolah. Nah kita lanjut ke materi selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Sebenarnya dari berbagai macam teori pembahasan sebelumnya, ini sebetulnya sudah dijabarkan dari tadi memang, cuma memang harus ada penjabaran secara konkret. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, teori ini tingkatnya paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman terhadap fisik atau psikologi seorang individu, biasanya mereka akan menanyakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini adalah muncul karena motivasi dari eksternal. Jadi karena teori ini berasal dari level terendah dari perilaku manusia. Kenapa harus menghindari? Karena mereka sudah tidak nyaman. Itu salah satunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini teori ini tingkatannya lebih tinggi dari teori yang pertama. Karena apa? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau dalam bahasa Maduranya rebetaber. Nah itu teori ini secara tidak langsung sifatnya kan eksternal di luar dari diri kita sendiri. Jadi teori ini memang peruntukannya kebanyakan manusia itu meminta imbalan ketika dia melakukan sesuatu. Untuk teori yang kedua, yang ketiga ini yang paling pas sebetulnya untuk kegiatan kita sehari-hari. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal, motivasi internal. Tujuannya jelas, itu disiplin diri, positif. Kenapa? Karena dengan menghargai diri sendiri, kita sebagai makhluk hidup paling tidak melakukan hal yang positif. Itu saja. Kita lanjut ke ini. Ini ada sebuah pernyataan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini artinya tidak hanya terlepas dari kata perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Paling tidak sebagai guru kita itu memberikan materi tidak hanya teori saja, tapi akhlakul karimahnya itu yang ditekankan.
Setiap ada kegiatan yang digaung-gaungkan memang akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah ini pembentukannya dengan karakter, sedang karakter diri siswa. Kalau teori mungkin bisa dipelajari dengan hanya melihat video, bisa dengan nonton YouTube, atau kita mencari googling di search di Google, mereka bisa belajar sendiri. Tapi pembentukan karakter ini harus kita tuntun. Paling tidak memberikan contoh yang terbaik bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, cepat-cepat nih. Waktu masih semangat Bapak Ibu yang mendengarkan. Semangat ya. Nah, sambil kudapannya sambil diincip-incipin. Nah, yang selanjutnya apa itu restitusi? Nah, ini mungkin masih awam. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dua teori dari Clausen tahun 2004. Nah, restitusi memang dalam pemberian hukuman, sekarang tidak ada hukuman, tetapi lebih cenderungnya pemberian restitusi kepada seorang siswa karena lebih mendekat dan lebih mendidik karakter daripada memberikan hukuman secara fisik itu terutama. Jadi dengan restitusi ini bisa kita lebih halus bahasanya dan pengenalannya kepada siswa ini akan lebih baik. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, dari ciri-ciri 9 restitusi ini sebetulnya kita sudah ada gambaran bagaimana cara kita memberikan sebuah arahan yang lebih baik kepada siswa. Karena sekarang ini hukuman itu sudah tidak ada. Cara yang terbaik adalah memberikan restitusi, karena dengan memberikan ini siswa paling tidak mengenali dari dalam dirinya, keyakinannya, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah tanpa harus ada paksaan untuk mengerjakannya. Dan biasanya restitusi itu diminta sendiri oleh siswa. Misalnya seperti ini, ada sebuah kejadian, contoh kecilnya, ada siswa di dalam kelas sedang bermain HP. Ada seorang guru yang sedang menerangkan materi di depan. Ketika ditegur, biasanya siswa akan merasa bahwa itu biasa aja. Padahal secara tidak langsung itu menyakiti diri sebagai pengajar ya. Jadi biasanya restitusi ini diberikan. Jadi siswa itu mencari solusi atas kesalahan yang telah dilakukan. Itu salah satu ciri dari restitusi. Biasanya dengan contoh, dengan memberikan kata-kata motivasi yang baik. Jika tidak berhasil dari kata-kata atau motivasi yang baik, biasanya seorang guru akan memberikan restitusi misalnya dengan cara bagaimana dia meminta sendiri, apa yang bisa saya lakukan ibu supaya saya tidak melakukan kebiasaan restitusi ini lagi, seperti itu. Lanjut, ini apakah Bapak Ibu sudah membuat di kelas, keyakinan kelas? Nah, ya sudah buat tapi sering dilanggar. Nah, itu namanya juga manusia. Nah, kita lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena peraturan akan sekedar hanya peraturan, hanya terlintas
ketika dibaca. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, ini akan munculnya itu secara pribadi dari diri siswa. Karena apa? Keyakinan kelas itu dasarnya dari mereka yakin, ini loh, kalau saya mempunyai kesalahan, bukan hukuman yang tadi kita dapat, tetapi konsekuensi. Nah, konsekuensi. Nah itu. Jadi apa ya? Mengapa kita perlu peraturan yang harus menggunakan, misalnya seperti contohnya ya, helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini salah satu peraturan. Tapi kalau kita tidak yakin, biasanya kita juga melanggar. Nah, munculnya peraturan itu kalau hanya sekedar ditulis di papan atau ditempel di banner. Tapi bagi kita sebagai manusia biasanya tuh secara tidak langsung juga lalai. Karena apa? Kita tak yakin melakukannya. Gitu. Ini ada lain. Mengapa kita memiliki peraturan 3 menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini bisa dilakukan pada saat kita tertimpa musibah yaitu COVID. Tapi masih ada juga yang melanggar. Tapi kenapa? Itu hanya sekedar peraturan. Kenapa? Ini hal-hal positif dan seharusnya kita yakin kalau kita mematuhi yang ada yang menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5, mungkin ini akan muncul dari dalam diri kita tanpa harus melihat orang lain atau tanpa disuruh, karena kita sudah yakin kalau kita melakukan hal itu kita akan tidak terkena. Lanjut, ini mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini memang sering terjadi. Kemarin saja pada saat CGP saya datang duluan dan yang ada hanya 2 motor. Yang lain mepet, semua datangnya buk-buk gitu. Nah, karena mereka ini sekedar peraturan bagi mereka. Tapi kalau mereka sudah mendapatkan level yakin kalau kita datangnya tepat waktu, jadi otomatis secara tidak langsung kita sudah mempersiapkan diri kita. Jadi kita tidak terburu-buru mencari tempat atau tidak terburu-buru untuk masuk kelas. Nah itu salah satunya. Itu keyakinan itu harus intinya keyakinan itu harus muncul dari diri kita tanpa paksaan. Itu aja yang paling gampangnya. Untuk membutuhkan motivasi atau untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini secara tidak langsung kalau kita sudah yakin peraturan itu hanya terlalu saja. Karena apa? Karena kita sudah yakin dan sudah bisa melakukannya dengan baik. Nah ini ada sebuah bagan. Nah, pertama yang kita harus buat memang peraturan kelasnya. Dari peraturan itu kita akan muncul dan nanti ada berbagai misalnya tidak boleh makan tapi minum boleh. Nah itu kan termasuk peraturan kelas. Tapi peraturan kelas itu harus itu menggunakan kata-kata positif. Dari kalimat yang tadi itu misalnya tidak boleh makan. Nah apa yang menjadi keyakinan kelasnya? Sifat disiplin karena ada di dalam kelas, jadi tidak boleh makan tetapi boleh minum. Nah itu peraturan kelas dengan menggunakan kata-kata positif yang menjadi keyakinan kelas dengan kalimat disiplin diri. Nah itu salah satunya. Kenapa ada di ruang yang lebih besar lagi budaya positifnya? Karena dengan disiplin secara tidak langsung budaya yang kita lakukan dengan keyakinan kelas akan muncul secara budaya positif itu sendirinya tanpa harus disuruh. Nah ini yang merupakan keyakinan kelas. Ini kesepakatan kelas yang termasuk keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Misalnya datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini kan kesepakatan kelas. Jadi nanti dengan kesepakatan kelas yang muncul ini nanti ada keyakinan kelas. Kalau datang tepat waktu, biasanya apa? Termasuk yang di mana nih? Iya Ibu, ini memang kesepakatan sudah. Nanti kalau jadi keyakinan kelas apa kalimatnya? Saya siap datang kepada kami siap datang tepat waktu. Iya, katakan yang diberikan Pak, tapi itu
Saya beri contoh saja ya, satu ya. Misalnya gini, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini kesepakatan kelasnya. Jadi untuk merubah kalimat dari kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan, berarti keyakinan adalah disiplin. Nah, begitu. Kita lanjut 2, menjaga kebersihan sekolah. Ini kesepakatan kelas. Terus keyakinan kelasnya apa? Ya, ada yang bisa menjawab? Ini menjaga kalimat positifnya dari peraturan kelas atau kesepakatan kelasnya itu menjaga kebersihan sekolah. Jadi keyakinan kelasnya berarti bisa kerja sama, terus itu sudah ya. Jadi kesepakatan ini adalah kalimat positif yang besarnya umum. Dikerucutkan lagi ke keyakinan kelas yang kalimatnya memang sudah misalnya disiplin, itu kan sudah dicakup dengan datang tepat waktu. Nah, iya, yang kesepakatan kelasnya. Jadi yang keyakinan kelasnya. Jadi nanti yang diperkecil lagi ke kesepakatan kelas. Nah, seperti itu. Ngerti ya Bapak Ibu? Iya. Cek aja. Pasti semangat kan ya? Semangat. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu masuk disiplin untuk keyakinannya, aktif dalam pembelajaran juga ini ada unsur tanggung jawab itu yang jelas. Terus disiplin juga masuk untuk keyakinan kelasnya. Nah, lanjut. Nah, ini peredaran. Tuh, ini ada peraturan atau kesepakatan kelasnya. Yang sebelah sana adalah keyakinan kelasnya. Jadi kalau jangan berlari di kelas atau koridor. Kata-kata yang untuk keyakinan kelasnya itu keselamatan dan keamanan. Nah, seperti itu. Ini mungkin insya Allah untuk kedepannya bisa kita terapkan di sekelas. Tuh. Ini selamat datang Bu Isa. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini mana yang memang apa ya yang harus kita pelajari lebih dahulu. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketetapan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ketika kalimat ini dilakukan di dalam ruang lingkup kecil, tetapi kalau dilakukan dengan ruang lingkup yang besar, mungkin ini akan menjadi motivasi bagi anak didik kita. Nah, ini ada pemecaan, ada beberapa pernyataan yang bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan Ibu Bapak, ini satu, tindakan guru mencatat. Ini sudah termasuk, saya tidak akan terlambat lagi, berarti kita menghukum. Menghukum ini sebenarnya bukan restitusi lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Nah, ini hukuman, termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk salah satu hukuman. Tapi, nah, yang bawah, kalau pernyataan yang di bawahnya menyatakan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini adalah salah satu bentuk konsekuensi karena dia sudah melakukan hal yang tidak baik sebelumnya. Ini bukan pemberian hukuman, tapi konsekuensi karena tindakan yang tadi. Yang kita masuk ke slide selanjutnya. Ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Ini sudah tidak usah dibaca kembali ya Bu, sudah sampai bicara sendiri. Nah, ini perbedaannya. Kalau konsekuensi seharusnya harus terjadi, tapi kalau restitusi siswa itu diberikan pilihan. Kalau konsekuensi memang harus dijalankan ya, tapi kalau restitusi itu siswa bisa memilih bagaimana cara dia mencari solusi terhadap masalah yang ditimbulkan. Itu seperti itu. Dan yang ini banyak yang tidak nyaman untuk murid. Silakan dibaca kembali sendiri aja Pak. Langsung ke tengah. Ini adalah bagian terakhir dari penjelasan saya dari yang pertama sampai ya. Nanti ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak Fathur Rahmat untuk menjelaskan materi selanjutnya. Waktu yang tepat kami persilahkan. Silakan.
Alhamdulillah. Cek 1 2 3. Tidak stop itu. Videonya tidak stop. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan guru sejawat di SMA 1 Pakong karena sudah menyisihkan waktunya barang sebentar untuk mendengarkan saya dalam rangka diseminasi materi pembelajaran di guru penggerak yang nantinya akan saya tularkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga nantinya ilmu yang saya tularkan itu menjadi bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu di masa depan kelak pada waktu di kegiatan belajar di dalam kelas. Jadi, baik, sebelum saya mulai kegiatan materi, diseminasi materi, saya ingin ada namanya game dulu. Speaking, biar ibu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu tidak merasa bosan setelah bisa. Oke, kalau joget-joget kita tinggal dulu. Tapi pertama kita ada namanya game. Gamenya mungkin sudah ada yang tahu atau mungkin belum ada yang tahu. Nanti gamenya itu adalah kita menggunakan game tepuk tangan. Oke, jadi nanti ada aturannya, rule-nya seperti ini, yaitu adalah kalau saya bilang pagi, bapak ibu-ibu tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore, 3 kali. Kalau malam tidak tepuk sama sekali, alias tidak. Free, oke. Gimana, sudah siap bapak ibu? Siap. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Iya. Oh, ternyata Bu Serli masih belum konsentrasi. Apa itu? Oke, Ibu Esa baru. Oh iya. Oke, kita coba tulis lagi. Ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Malam. Iya, terima kasih. Alhamdulillah dengan perjalanan kedua, Bapak Ibu sudah mulai konsentrasi kembali, sudah fokus lagi kepada materi. Karena kalau kita sudah fokus, sudah konsentrasi, mari kita lanjutkan lagi materi kita pada pelajaran kita terlebih dahulu. Maaf. Oke, pembelajaran materi sosial yang ketiga, yang keempat, yang akan saya sampaikan itu adalah materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi sebenarnya dalam kehidupan pendidikan itu sebenarnya sama dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Seseorang itu bisa terjamin, seseorang itu bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, seseorang itu bisa menyelesaikan suatu pekerjaan atau menjalankan kehidupannya. Mereka pastinya membutuhkan sebuah atau sesuatu kebutuhan dasar, sehingga mereka itu bisa menjalankan kehidupan mereka atau menjalankan tugas mereka. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari? Kira-kira, saya tanya kepada Bapak Amir dulu. Menurut Bapak Amir, kira-kira kebutuhan apa Pak? Satu kata saja Pak. H2O untuk kesehatan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Amir. Ya betul, H2O. H2O itu adalah udara. Oke, udara itu air ya? Air. Oke, O2 itu oksigen, H2 itu adalah air. Jadi kebutuhan air adalah untuk bertahan hidup adalah dengan cara meminum air. Betul. Katanya betul. Katanya seseorang itu manusia itu dalam ilmu biologi
mohon diralat kalau ada yang salah. Dalam ilmu biologi, manusia itu bisa bertahan hidup tanpa makan, itu bisa 1 minggu mereka tanpa makan bisa. Tapi manusia itu tidak bisa bertahan hidup atau minum lebih dari 1 hari. Jadi kebutuhan dasar dari Bapak yang kata Bapak Amir itu adalah kebutuhan dasar penting. Oke, terima kasih Bapak Amir, jawabannya sangat tepat sekali. Saya dari Bapak sekarang pindah ke Ibu. Baik, Ibu Dian. Oh, 2. Jawabannya cerdas sekali. Oke, betul. Jadi O2 atau oksigen. Jadi oksigen itu adalah salah satu kebutuhan manusia untuk bisa bernafas. Kalau tadi manusia bisa bertahan tanpa minum itu butuh berapa hari, Bapak-bapak, Ibu-ibu? 1 hari. Kira-kira kalau oksigen tidak bernafas, manusia itu butuh berapa lama tidak bisa bernafas? Oke. Rata-rata manusia normal, rata-rata manusia normal itu adalah 3 menit, Bapak. Biasanya rata-rata adalah 3 menit. Tapi kalau untuk olahragawan dengan kegiatan aktivitas mereka yang lebih berat, itu adalah 5 menit. Oke. Ada juga yang bisa bertahan sampai 10 menit, tapi itu tergantung dari kemampuan lungnya dia. Apa itu lung, Bapak, Ibu-ibu? Lung. Betul, jantungnya. Paru-parunya. Jadi tergantung dari kemampuan paru-parunya untuk bisa mengontrol asupan oksigen ke dalam paru-parunya dia. Oke, jadi lanjut ya. Jadi di dalam kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas sebenarnya itu juga dibutuhkan dan dipelajari dalam dunia pendidikan. Itu sebenarnya pada tahun 1942 ada salah satu filsuf pendidikan dari Indonesia yang sudah memperkenalkan dan sudah menemukan jauh sebelum orang-orang luar negeri, orang-orang barat mengatakan bahwa tentang pendidikan, ada filsuf pendidikan yang berasal dari Indonesia itu sudah menemukan. Siapakah dia kira-kira? Yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ambil, ini adalah pernyataan dari beliau. Dia mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kehidupannya dengan seorang pendidik. Dalam hal ini adalah seorang guru. Guru itu mempunyai bidang pekerjaan yang mereka garap. Ya, ini adalah petani itu adalah menggarap padi. Kalau guru menggarap siapa, Bapak, Ibu-ibu? Siswa, betul. Jadi siswa itu, mereka itu bisa belajar dengan baik. Jadi kalau padi kan tumbuh dengan baik, itu membutuhkan apa saja. Jadi sebenarnya petani itu adalah menuntun padi biar menanam padi biar jadi tumbuh. Tapi untuk menjadi tumbuh itu kan ada berbagai macam kebutuhan. Bagaimana cara padi itu bisa tumbuh? Misalnya diberi air, kayak Pak Amir, diberikan udara, kayak kemudian diberikan pupuk, diberikan apa lagi, pokoknya banyak nanti ya. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar yang ada dalam manusia, dalam murid itu juga harus terpenuhi. Kenapa dia terpenuhi? Biar pada waktu mereka berada dalam kelas, pada waktu mereka belajar, pada waktu mereka mengerjakan tugas, mereka itu merasa aman, nyaman, sehingga nanti ilmu yang mereka serap dari seorang guru itu bisa tersampaikan secara maksimal. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Septi. Untuk saya dong. Oke, lanjut ya. Jadi apa yang disebut dengan kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar itu adalah manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan psikologis dan fisiologisnya. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Psikologis itu berhubungan dengan perasaan, fisik itu adalah berhubungan dengan badan. Kira-kira contohnya apa kira-kira berhubungan perasaan? Kebutuhan dasar perasaan manusia yang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Silakan dijawab Ibu Herlinda. Perasaan apa yang dibutuhkan manusia untuk bisa bertahan hidup? Bahagia. Oke, betul. Kebutuhan rasa bahagia. Oke, kalau kita bahagianya, kalau ibu-ibu ini bahagianya adalah pada tanggal 1. Oke, mantap sekali. Lanjut. Tanggal muda. Sekarang tanggal tua. Berarti bahagianya tingkat indikator kebahagiaannya sudah mulai menurun sekarang ya.
bisa bahagia, betul. Itu benar-benar dari saya nanti terusan dulu, psikologis dulu. Jadi adalah perasaan bahagia. Ada lagi perasaan lagi yang bisa menentukan kebutuhan manusia. Ibu Serli bisa dibantu saya, Bu? Ya, fisik. Iya, psikologis, Bu. Perasaan yang kita butuhkan itu. Kasih sayang. Kasih sayang, betul. Seseorang itu pasti membutuhkan kasih sayang dan cinta. Apa daya dunia ini tanpa cinta di dalamnya? Bagaikan dunia tanpa air, kering tak gersang, bapak-bapak, ibu-ibu, panas. Sayang iyo. Oke, terima kasih atas sayangnya. Lanjut ya. Oke. Terus itu dari segi psikologis perasaan. Kalau dari psikologis, fisik, kebutuhan fisik apa yang kita butuhkan? Ya sama tadi itu, yaitu adalah makanan. Jadi kalau kita sudah makan kenyang, maka kita untuk melakukan segala aktivitas kita akan menjadi lebih lancar. Makanya dalam pertemuan kita hari ini, saya Sahabat Rahman dengan Ibu Sedi selaku calon guru penggerak angkatan 9 harus mewajibkan ada namanya konsumsi. Biar panjang materi diseminasi ini bisa tersampaikan secara maksimal kepada Bapak Ibu. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, segitu ya. Bagus, lanjut. Terus dalam NSDP itu kebutuhan dasar manusia itu ada namanya tokoh pendidikan luar negeri dari Amerika, yaitu adalah Dr. William Glasser. Dalam choice theory dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Yang dikatakan dimaksud dengan power itu bukan adalah kekuasaan untuk memerintah, tapi adalah kekuasaan untuk bisa menguasai sebuah materi ataupun kegiatan atau ya itu. Lanjut ya, untuk memperbaiki dan untuk bisa mempertajam pemahaman kita tentang kebutuhan dasar manusia, saya akan menampilkan sebuah video singkat. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu bisa terinspirasi dari video tersebut. Sudah siap? Siap. Baik, mohon waktunya sebentar. Sambil makan boleh ya, Pak? Silakan Bu, silakan Bu. Kebutuhan fisik agar baik Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya,
Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Gimana caranya? Mana? Saya tidak cek. Geser gesernya, Mbak. Sebentar ya. Bentar ya. Atau jamur dengan seimbang dan tepat. Kebutuhan dasar yang pertama sebagai bagi Tadi sampai sini baru ya. perasaan diterima, harus terpenuhi. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang Ya Allah. Maaf. Jadi kebutuhan pertama itu tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. semuanya berhubungan dengan Kebutuhan kedua yaitu adalah, mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Dan kelompoknya tegar dari kelas, kekuatannya masing-masing, sehingga apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru
seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan dapat lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Ini kebutuhan murid, mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan karena kebutuhan akan kebebasan, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Lanjut lagi ya. Baik. Setelah melihat video pembelajaran yang berasal dari LMS Guru Penggerak, di sana itu mengatakan bahwa ada beberapa kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang murid di dalam kelas sehingga mereka bisa memaksimalkan potensi mereka dan bisa memaksimalkan dalam proses penyerapan ilmu di dalam kelas yang berasal dari transfer ilmu yang dari ruang guru. Nah, sebab saya tanya sekarang, untuk transfer ilmu untuk yang kebutuhan dasar pertama, yang pertama adalah yaitu survival, yaitu adalah kebutuhan dasar, yaitu adalah bertahan hidup. Jadi apa maksud dengan bertahan hidup? Bertahan hidup itu adalah kebutuhan hidup adalah kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya adalah kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis adalah sebagian dari proses reproduksi, juga termasuk untuk bertahan hidup. Komponen fisiologis adalah kebutuhan perasaan aman. Jadi itu adalah salah satu dari kebutuhan dasar dari manusia. Ya contohnya dengan kebutuhan dasar dari murid, kebutuhan dasar rasa aman, nyaman, terus mereka makan, kenyang, dan minum. Mereka juga dibutuhkan di dalam sekolah atau dalam kelas, sehingga mereka itu bisa bertahan hidup dan bisa menyerap ilmu di dalam kelas secara maksimal. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Yang dimaksud dengan kasih sayang dan rasa terima ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan dapat diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Jadi itu adalah sebuah kebutuhan dari kebutuhan dasar berupa kasih sayang. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi di dalam sebuah kelas, kira-kira menurut bapak-bapak ibu-ibu secara penilaian secara refleks, kira-kira lebih cepat mana penyampaian materi, penyaluran materi tersebut bisa diterima oleh murid dalam posisi dalam keadaan kelas yang diam, terus dibandingkan dengan kondisi anak yang dalam keadaan senang, lebih cepat mana dalam proses ilmunya? Itu dalam senang. Itu adalah kebutuhan salah satu kebutuhan dasar. Lanjut lagi,
yaitu adalah kebutuhan pengusahaan, kebutuhan pengembangan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang selanjutnya terakhir adalah kebutuhan dasar berupa kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi di sini ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus diterima oleh murid berwaktu di dalam kelas di dunia dalam pendidikan. Di sini terdapat studi kasus. Nanti kita bisa menelaah dan kita koreksi bersama-sama. Yaitu studi kasus pertama. Yaitu adalah kasus pertama, Ibu Ambar di sini guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu ulah muridnya, Doni. Beberapa anak dengan doa dan datang padanya mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang kurang ada atau belum ada di kasus yang pertama? Kira-kira Kasih sayang. kasih sayang? Kasih sayang dari mana, Pak? Kasih sayang dari orang tua dan guru. Oke, untuk siapa itu? Untuk Doni. Oh, untuk Doni, bagus. Saya malah terkejut, kiranya saya itu adalah lebih ke kasusnya yang meminta bekal secara paksa dan paksa. Berarti dalam Doni itu. Jadi ke dalam kebutuhan Doni, kebutuhan mereka itu sebenarnya Doni ini adalah meminta paksa makan bekal makan siang dengan paksa. Itu karena ada alasannya. Alasannya apa? Ternyata Doni itu tidak membawa makanan dari rumah. Berarti apa? Ya, tentang hidup survivalnya Pak, kebutuhan akan makanan yang tidak terpenuhi oleh Doni. Itu dari sisi satu. Bagaimana kalau dari sisi temannya Doni? Ayo, kebutuhan dasar apa yang tidak diterima, yang kurang dimiliki oleh temannya Doni sekarang? Kebebasan, apalagi? Betul, rasa aman. Jadi sebenarnya kita selaku pendidik, kita tidak harus sebenarnya menyalahkan satu orang saja, tapi kita harus membaca situasi, kita harus melihat dari semua sisi. Sehingga dari sisi Doni itu alasannya apa, sehingga mereka itu ada alasannya apa, sehingga dari teman-temannya Doni itu apa. Nah ternyata itu adalah kebutuhan dasar yang tidak dimiliki oleh teman-temannya Doni, itu adalah rasa aman. Jadi bagaimana pemecahan solusinya ini? Bagaimana Bapak Ibu kira-kira solusinya dari pecahnya ini berarti? Orang masalah. Masalahnya bagaimana masalahnya ini? Masalahnya apa? Pertama yaitu adalah Doni tidak membawa makanan. Berarti solusinya adalah Doni itu sebelum masuk ke sekolah itu kita sebagai guru atau pendidik kita bisa berkomunikasi dengan orang tua Doni untuk menyediakan makanan sebelum berangkat ke sekolah. Oke, seperti itu, bagus sekali. Sekarang kasus kedua. Kasus kedua ini adalah Bapak Anwar sedang menjelaskan materi pelajaran geografi. Ini tidak sengaja ya, ini hanya fiktif. Kalau bisa saya tidak mungkin. Di depan kelas kembali di papan tulis ternyata di bangku paling belakang ada siswa bernama Randy. Ini sebenarnya Rehanun ini namanya. Randy tidak perhatikan dan tidur-tiduran dengan posisi kepala di atas meja. Setelah jam pelajaran, Bapak Anwar menanyakan sikap Randy di kelas. Randy beralasan bahwa dia bosan dan ngantuk saat pelajaran Bapak Anwar. Oke, kira-kira kebutuhan apa yang kurang dimiliki oleh Randy? Rasa senang. Rasa senang, oke bagus. Rasa senang, karena dia itu tidak merasakan rasa kesenangan di pelajarannya Bapak Randy. Bagus sekali, luar biasa, solutif. Ada lagi selain rasa senang, kebetulan rasa senang? Tadi kan udah bahas survival, kasih sayang, perhatian juga termasuk. Apa kira-kira yo? Apa lagi jadi kesenangan, fun, kebebasan, penguasaan. Lagi kira-kira dari lima itu mana yang lagi selain kesenangan? Perhatian. Oke, kurangnya perhatian dari seorang guru sehingga dia itu Randy untuk bisa mencari perhatian orang itu adalah dengan cara dia itu tidur-tiduran atau sikap cacu-cacu. Bisa jadi bagus. Sudah dua kebutuhan dasar tadi yang tiduran terpenuhi. Apa lagi kira satu lagi? Penguasaan.
atau kurangnya kemampuan untuk bisa menangkap materi, kita masukkan saja. Bagus, bisa masuk akal. Kurang satu lagi. Interaksi. Bertahan hidup, bisa. Oke, kebutuhan akan tidur yang berkurang. Ini sudah melakukan mana-mananya. Oh, bagus sekali. Oh, ternyata sudah dapat kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kurang satu lagi. Apa lagi? Pada ini jawabannya yang saya harapkan yang satu ini mana yang keluar. Apa kira-kira? Kebutuhan dasar apa? Yaitu kebutuhan dasar tentang kebebasan. Ternyata Randy itu orangnya itu adalah diagnostiknya itu adalah pada intinya itu adalah kinestetik. Apa kinestetik itu? Ternyata Randy itu tidak suka mendengarkan ceramah. Dia itu sukanya praktek. Makanya dia itu bosan. Makanya Randy itu kebutuhan dasarnya adalah memberikan pilihan kepada dirinya untuk bisa memilih metode dan model pembelajaran yang dia sukai dan dia senangi. Mantap, luar biasa. Ternyata Harus mendaftar dulu, Pak. iya betul. Suka pelajaran apa? Betul Bapak Ibu Bapak Arif. Tetapi nanti kita itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya adalah pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dan kodrat yang dimiliki oleh anak. Namanya adalah di asesmen diagnostik. Ya, pintar sekali. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah melaksanakan di kelasnya masing-masing. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Jadi sekarang saya coba lagi. Di sini adalah satu game permainan yang terdapat di LMS yang mungkin bisa bapak ibu kerjakan. Oke. Saya pilih satu ibu atau bapak yang dari sini. Ibu Aisyah. Mohon maaf ibu. Saya bacakan ibu ya. Bisa kelihatan, tidak kelihatan ibu ya. Mohon maaf ibu. Bimo, seorang anak TKP, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Gak bisa. Ya. Tingkatnya akan alih bingung dan sebenarnya mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Oke. Kebutuhan dasar mana yang terpenuhi oleh ibu ini, ibu? Penguasaan, kesenangan, cinta kasih sayang, dan kebebasan, ibu. Ulangi, aku senang main kejar-kejaran ibu, seru. Kira-kira yang mana? Penguasaan, kesenangan, cinta kasih sayang, atau kebebasan ibu? Bebas, Pak. Kebebasan. Oke, kita simpan jawabannya dulu Bu Esa. Apakah ibu jawabannya ibu sudah berupa kebebasan itu? Apakah benar? Mari kita lihat bersama-sama. Ternyata ibu salah, mohon maaf itu adalah kesenangan. Lanjut lagi sekarang, ibu salah. Kalau jawabannya begini, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebebasan dasar mana yang terpenuhi? Kebebasan, cinta dan sayang, penguasaan atau kesenangan ibu? Oke, maka kita kunci jawabannya bersama-sama. Cinta dan kasih sayang, apakah benar? Menurut saya berarti saja. Iya, ternyata benar. Luar biasa. Seratus poin untuk Faisa. Silakan untuk lagi. Lanjutnya lagi. Lanjut poin. Bukan mau yang lewat. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Oke. Penguasaan? Oke, mari kita lihat apa penguasaan. Betul sekali. Waduh, berarti ibu-ibu sudah paham dengan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya. Aku bosan belajar pakai terus di dalam kelas. Kira-kira apa itu? Kebebasan. Berarti sama dengan tadi yang biasanya. Oh ya, saya dengan jawabannya dan dijatuh jawabannya yang dari kecuali itu adalah yang benar itu 2. Satu kali lagi boleh? Boleh. Oke. Saya sekarang menunjuk Bapak Arif. Sekarang, oke, siap Bapak Arif ya.
Oke. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci kepada Ibu Rani. Wow. Kita dan kasih sayang. Ibu guru bilang, menurut Anda kebetulan apa yang bersedia Ibu Dinda? Jika jam seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu menjawab tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apakah jawabannya benar ada kebebasan? Mari kita kunci jawabannya. Ternyata salah. Betul, dia itu kesenangan Bapak. Jadi dia itu bersenang belajar dengan jalan ayatnya banyak. Oke. Lanjut. Kalau dia itu seperti ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sandal jepit pakai jepit rambut baru. Apa betul? Cinta kasih sayang benar sekali. Lanjut. Iya, teman Pak Arif. Yang ketiga, aku sebel deh. Gambarku tidak rapi, mana ibu guru tunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kan aku malu. Kira-kira apa yang Bapak Arif ini? Kebebasan. Kebebasan? Ya. Apa betul kebebasan? Mari kita uji. Ternyata penguasaan. Bisa apa? Ya keterampilan. Dengan berbagai keterampilan. Oke. Kebutuhannya oke. Lanjut lagi. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru saja. Kebebasan. Apa kebebasan? Betul sekali, adalah kebebasan. Sudah cukup ya? Oke, sudah cukup. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Terjemahnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru yaitu adalah pertama adalah untuk bisa posisi kontrol kita untuk apabila kita menghadapi permasalahan siswa. Pertama adalah posisi kontrol penghukum. Jadi posisi kontrol ini adalah pertama adalah menghukum. Tanpa kita bisa mengetahui apa itu alasannya, pokoknya kalau siswa itu sudah melanggar, kita hukum. Berarti posisi kontrol pertama itu adalah posisi menghukum. Oke, lanjut. Yang kedua adalah posisi kontrol guru menghadirkan rasa bersalah. Jadi rasa bersalah. Jadi di sini ini posisinya adalah guru itu merasa dirugikan dan murid itu merasa bersalah karena gurunya itu membuat gurunya itu menjadi sedih atau merasa menjadi masalah. Yang ketiga adalah posisi apa istilahnya itu, posisi penghukum, posisi merasa bersalah, posisi saya lupa ya. Pemantau, betul. Di situ adalah pemantau, yaitu memantau. Yang kelima yaitu yang keempat itu adalah posisi teman. Posisi teman. Yang terakhir adalah posisi Jadi saya akan tampilkan dari beberapa 5 posisi kontrol dalam bentuk video yang nantinya kita bisa mengetahui apakah perbedaan dari 5 posisi kontrol tersebut. Mari kita bersama-sama. Saya akan singkat-singkat saja ya untuk videonya, untuk menyingkat waktu karena waktunya sudah sangat terbatas. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kita belajar. Pada video kali ini 4. Jadi nantinya kita mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol guru itu adalah posisi penghukum, merasa bersalah, posisi teman, 3. posisi teman, yang keempat adalah posisi mata, yang kedua posisi manajer. Editor, dan untuk lebih memahami Posisi pertama, betul. Coba diperhatikan Bapak-Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kasusnya adalah ada anak yang terlambat masuk ke sekolah. Naren, Ini yang perlu diperhatikan dari sama Pak. sini kamu. Ya, mungkin ini adalah kegiatan-kegiatan permasalahan yang kita sehari-hari kita hadapi. Selalu terlambat. Nah, Kamu deh, pasti terlambat. Bagian kita. Maaf saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? jadi sebaiknya tidak Masa kalian harus
Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, di posisi kontrol pertama, kira-kira apakah ada bapak-bapak ibu atau bapak ibu guru yang berada di sini ini pernah melakukan posisi kontrol yang pertama ini, jadi tentang posisi kontrol penghukum? Pernah nggak? Oh, tidak ada ya mungkin ya. Iya, dilihat dari pertama. Apa ciri-cirinya posisi kontrol pertama itu? Pertama itu adalah nada suaranya keras, menghardik dan mengancam. Yang kedua, dilihat dari Naren itu selaku siswa, apa yang tidak didapatkan dari Naren itu, yaitu adalah Naren itu tidak bisa menjelaskan alasannya kenapa dia terlambat. Jadi posisi menghukum itu adalah guru mengancam, menghardik tanpa mencari tahu apa alasan dia itu terlambat. Terlalu. Dan dia hukumannya adalah terlambat, hukumannya adalah 5 kali keliling lapangan basket. Kira-kira tadi itu masuk pelanggaran atau restitusi? Hukuman atau keyakinan? Hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu adalah konsekuensi yang tidak tepat sasaran berdasarkan dari keadaannya. Lanjut. Oke, sekarang tadi posisi kontrol pertama. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Kita cek bersama-sama. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Yaitu adalah membuat merasa bersalah. Nadanya itu berbeda dengan nada penghukum. Kalau tadi guru bilang guru keras, nardik, tapi kalau nada bersalah itu pelan, tenang, tapi menyakitkan kan ya? Dan dia itu menyamakan guru adalah sebagai yang menjadi korban dan murid adalah sebagai pelaku. Apa yang terjadi dengan bagi murid? Yaitu adalah dia itu merasa bersalah sehingga dia itu merasakan dirinya itu menjadi rendah diri. Ini berbahaya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita terapkan pada anak-anak kita, mental anak kita yang lebih lemah daripada yang lain, maka itu akan semakin lemah dan down. Dan akan disifatnya adalah lebih namanya kalau istilahnya introvert, dia akan menyimpan dan bisa menjadi namanya dendam diri. Dan dendam diri adalah dia itu menyakiti dirinya sendiri. Lanjut. Ketiga. Kita tuh yang sering itu, Pak. Oh iya. Koordinatornya siapa? Saya mau berubah. Posisi teman. Ini teman ini. Ini ada guru ini. Saya bukan sering, pernah lihat. Apa saya sendiri mungkin ya. Posisi teman. Naren. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen. Oke. Yang ketiga yaitu adalah posisi merasa posisi teman. Jadi posisi teman itu antara murid dengan guru itu tidak ada batasan. Jadi mereka itu adalah akrab. Jadi nadanya itu adalah nada santai. Oke, santai, akrab, dan mereka itu tidak menunjukkan antara perbedaan dengan guru dengan murid. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu apakah bagus atau tidak? Iya. Kenapa Bapak kalau tidak bagus? Tidak mendidik. Lebih jelasnya lagi bagaimana Ibu Aisyah tidak mendidiknya? Betul. Jadi mahasiswa itu tidak bertanggung jawab karena terlalu santai seperti itu Bu ya. Oke, mantap. Jadi benar, jadi itu konsekuensinya hanya bagi siswa itu. Jadi siswa itu akan memilih guru. Jadi kalau dia itu akan terhadap satu guru dan tidak akan pada guru-guru yang lain, guru yang lain yang tidak akrabin, yang tidak mereka akrabkan, mereka tidak akan patuhi dan mereka hanya patuh kepada guru-guru yang mereka akrab. Sehingga itu juga tidak bagus untuk pertumbuhan mental kondisinya mereka. Jadi lagi terakhir yang keempat itu adalah pemantau, posisi pemantau. Ini keempat ya. Nanti ada lagi satu lagi terakhir. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau, posisi yang keempat. Oke. Menurut Bapak Ibu, sudah baik atau sudah masih kurang? Menurut Bapak Ibu, itu sudah baik atau masih kurang? Sudah baik, betul. Sudah baik. Sebenarnya dalam kategori indikator posisi mata itu sudah baik. Tetapi di sini ada kekurangannya. Kekurangan pertama dari sisi memantau itu kelebihannya adalah dia itu sudah bisa memberikan konsekuensi atau bisa memberikan keyakinan kepada siswanya. Tapi kekurangannya di sini adalah ibu guru tidak menanyakan alasan kenapa Naren itu terlambat. Dan yang kedua kekurangannya adalah di ibu guru yang di dalam video yang keempat ini, yaitu adalah ibu guru ini tidak memberikan kesempatan untuk Naren atau siswa untuk memberikan solusinya sendiri yang terbaik menurut versinya dia sebagai bentuk kemandirian, sebagai bentuk penebusan tanggung jawab dari kesalahan dari Naren. Lanjut lagi terakhir yaitu adalah posisi yang kelima, yaitu adalah posisi manajer. Posisi manajer terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut?
Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi posisi kelima itu adalah sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, itu apakah sudah yang paling bagus atau masih kurang? Ini adalah posisi yang paling bagus. Pertama, karena kita sudah menyatakan keyakinan yang terdapat di dalam sekolah. Yang kedua itu adalah menyadarkan siswa, apakah siswa itu sudah meyakinkan siswa itu sudah melanggar atau tidak. Yang ketiga yaitu adalah memberikan kesempatan untuk siswa mencari solusi sendirinya secara mandiri sehingga dia itu menimbulkan nilai kebajikan berupa tanggung jawab. Ini adalah posisi yang paling ideal yang bisa diterapkan kita selaku guru untuk mengatasi permasalahan siswa yang terdapat di dalam sekolah. Oke, baik. Berarti sekarang kita lanjut lagi materi kita yang terakhir ya Ibu. Ini, ini dari fungsi kontrol. Bisa kelihatan tidak? Oh, tidak. Ya, tadi sudah coba terangkan. Yang ketiga di sini. Oke, maaf. Ini kok malah ini. Oke. Pertanyaan lagi. Pernyataan di bawah ini masuk dalam kontrol yang mana? Bapak kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang mana ini? Penghukum, merasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Merasa bersalah. Oke, mari kita lihat. Betul. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Oke. Apa siapa ini? Penghukum, betul. Dia itu menuduh dan menyatakan dia itu sebelum murid ini melaksanakan melanggar, dia itu sudah menuduh kalau muridnya tetap akan melakukan itu kembali. Itu tidak bagus. Itu namanya adalah penghukum. Ayo anak, lakukanlah demi Bapak Ibu. Yang ketiga. Apa? Teman atau saudara? Sebagai teman. Dan selanjutnya, apakah kamu tahu peraturan yang kamu langgar? Apa? Pemantau, bagus sekali. Wali murid dan mantap. Berarti murid membacakan dari tadi ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Yang mana? Penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir masuk sekolah. Seakan-akan anak ini selalu akan menjadi untuk depannya selalu menjadi yang terakhir masuk sekolah. Padahal mungkin satu hari nanti di masa depan anak ini akan berubah. Mantap, luar biasa. Segitiga diskusi itu materi terakhir adalah yang dimaksud segitiga diskusi itu adalah keberanjangan dari pola kontrol, posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Ini adalah metodenya. Jadi metode segitiga diskusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi pada tadi itu, jadi ada murid, ada kesalahannya. Jadi mereka itu bisa memperbaiki kesalahan mereka, bisa mencari solusi efektif secara mandiri untuk mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat kembali. Dan tentunya mereka itu mempunyai sikap nilai kebajikan tanggung jawab. Apa itu segitiga disetujui? Yaitu segitiga disetujui itu adalah ada tiga, yaitu adalah pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam tahap ini adalah untuk anak merasa gagal
karena berjalan menjadi positif terhadapnya. Jadi dalam studi ini tidak membuat anak itu menjadi gagal, karena pembicaraan tinggal menjadikan sebuah posisi positif bagi mereka. Dengan cara bagaimana Pak? Yaitu adalah ketika ini berbuat cara itu hal yang manusiawi. Jadi mereka itu tidak merasa gagal, tapi diganti menjadi hal yang lebih positif. Tidak mengkritik atau menyalahkan, tapi lebih ke sikap reflektif. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini namanya menstabilkan identitas. Jadi identitas anak itu distabilkan. Jadi yang dimaksud dengan stabilkan itu adalah anak ini tidak gagal, tapi hanya melakukan kesalahan dan bisa diperbaiki. Setelah distabilkan identitasnya, tadi adalah validasi kebutuhannya. Menurut teori kontrol ini adalah baik atau buruknya pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi anak ini pastinya melakukan suatu pelanggaran, mereka itu mempunyai suatu alasan. Alasan itulah yang kita gali pada waktu di validasi kebutuhan. Sesuai dengan materi tadi kita, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam diterangkan dalam video bahwa kalau ada salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka anak itu cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Jadi dalam kebutuhan ini kita mencari kebutuhannya, alasannya kenapa dia itu melakukan pelanggaran tersebut. Lanjut lagi ketiga, yaitu adalah menanyakan keyakinannya, yaitu adalah melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia interaksi dengan orang lain. Jadi yang maksud dengan menanyakan keyakinan di atas itu adalah kita mencari solusinya bersama-sama, di mana menitik beratkan kepada solusi mandiri kepada siswa. Karena seperti yang kita tahu, permasalahan siswa itu yang lebih tahu itu adalah siswa itu sendiri. Sehingga kalau mereka itu lebih mengenali permasalahan mereka sendiri, maka pastinya mereka itu lebih tahu atau solusi efektif yang lebih baik mana daripada yang lain. Itu adalah anak sendiri. Oke, lanjut lagi. Berarti ini sudah materi kita terakhir, yaitu adalah lanjut ke refleksi, yaitu adalah refleksi kita pada pagi hari setelah melaksanakan atau mendengarkan 6 materi esensial yang terdapat di dalam LMS di program guru penggerak. Jadi ini bisa dijawab oleh bapak-bapak, ibu-ibu guru. Yang pertama itu adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Yang sebelumnya A, ternyata setelah dijalankan saya berubah paradigma saya menjadi B. Kira-kira apa? Perasaan apa yang muncul setelah yang kedua? Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan? Pak Among itu adalah peran pendidik saya, didikan saya. Jadi pendidikan seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengenal ini? Maksud dalam posisi yang mana? Setelah itu, saya akan menjadi Amongnya seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Jadi sebelum mengenal materi ini, saya seperti ini, posisi kontrol ini. Ternyata setelah kita mempelajari ini, oh ternyata saya berubah. Saya berubah ke paradigma saja, saya ingin menjadi posisi kontrol guru, menjadi posisi kontrol guru yang seperti apa. Gitu. Jadi untuk jawabannya nanti bisa dijawab di dalam lembaran kertas masing-masing. Dan bisa dikumpulkan lagi kepada saya ataupun kepada Ibu Seri selaku guru cabang guru penggerak atasnya di SMA Negeri 1 Pakong. Ya demikianlah yang bisa saya sampaikan materi LMS guru penggerak dari 3 materi, yaitu adalah kebutuhan dasar manusia, yang kedua yaitu adalah posisi kontrol guru, dan ketiga institusi. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator Ibu Sherly Monica. Ya, terima kasih kepada rekan sejawat saya Bapak Fatur Rahman yang telah menyampaikan 3 materi terakhir yang ada di LMS. Untuk mempersingkat waktu, ini sudah sampai acara penutup. Sebelum kita tutup acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, saya minta tolong pada Bapak Amin untuk menutup kegiatan siang hari ini dengan bacaan doa. Silakan waktu dan tempat kepada Bapak Amin.
kebutuhan dasarnya sudah apa? Kita tutup harapan pada sekali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdal syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa min bawi jalali ta'ala wa subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwal wal afat. Qaddi lana biha jami'al hajat. Tahhirna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'la darajat. Wa tuballighuna biha sallallahu alaihi min jami'il khairat wa ya'tina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablan wa rahmatan wa maghfiratan ila Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa ajirna min al-fawz. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Ya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Amin. Ya, untuk Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih karena kesediaannya untuk bergabung dalam kegiatan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada prakata dan hidangan kami yang tidak sesuai dengan ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi